Ya, pertama kita ikut prihatin ya, sampai berkali-kali sampai gini hari masih ada artis-artis yang menjadi public figure masyarakat yang menjadi panutan atau contoh dalam pola kehidupan keseharian, ditiru oleh banyak masyarakat atau penggemarnya atau fansnya, tapi masih melakukan tindak pidana gitu. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya sangat menodai ya atau melukai dari para artis itu sendiri. Kalau mau disebut profesi artis ya, profesi itu akan ternoda. Jangan sampai adanya tindak kejahatan seperti yang terjadi seperti itu dianggap itu sebagai sarana untuk supaya lebih populer. Jangan. Kalau mau lebih populer dengan prestasi-prestasi yang sifatnya positif, katakanlah oke, untuk pribadinya atau orangnya artis yang terkena tindak pidana seperti yang dialami itu, dia merasakan sanksi hukumnya. Tetapi kan kita harusnya menjaga masyarakat dong. Bagaimana dalam hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat sebagai public figure yang banyak penggemarnya, banyak fansnya, harus memberikan suri teladan dalam tingkah lakunya. Tapi kenapa kok terjadi seperti itu? Karenanya kita berharap jangan sampai ke depan ada artis-artis atau aktor-aktor publik lainnya masuk dalam berita yang begitu trending, tapi dalam hal tindak kejahatan. Coba kalau tindak perbuatan yang positif, misalnya, dia mau menjadi berita yang sangat populer, kenapa? Karena peduli dengan masyarakat desa ini, desa itu, korban ini, korban itu kan bagus sekali gitu kan. Contoh dulu, musim saat banyak artis yang memberikan bantuan atau santunan kepada anak yatim misalnya. Ada artis yang banyak melakukan bantuan untuk sunatan massal. Nah kan bisa juga misalnya ada bantuan untuk para duafa atau orang-orang yang kena pandemi, itu kan lebih populer tuh. Jangan karena kejahatan, ini saya maksudnya seperti itu. Walaupun sulit, hendaknya para artis lainnya yang sudah begitu kondang dan digemari oleh masyarakat itu bisa memberikan contoh suri teladan dalam perbuatan kehidupannya sehari-hari. Itu pertama kita sayangkan seperti itu. Yang kedua, pihak kepolisian juga saya harap untuk menuntaskan, jangan karena ketangkep, orangnya ada, barang buktinya ada, terus jaringannya nggak ada, hanya itu aja diselesaikan. Harusnya kan ada sebab musabab, ada networknya, ada alur ceritanya. Misalnya seorang artis sampai bisa mendapatkan ganja, ya, itu dari mana dapatnya? Misalnya beli, nah belinya kan bisa ada penjualnya, ya penjualnya juga harus dikenakan sanksi, dicari, diuber sampai ketemu misalnya. Penjualnya online misalnya, lewat online nih masih akan ada wujudnya, ada buktinya kan, transaksinya seperti apa, melalui mana, mesti polisi tahu itu semuanya. Mudah-mudahan polisi mau benar untuk berbuat lebih jauh lagi demi merubah tabiat atau kebiasaan para artis yang melakukan perbuatan yang sangat negatif bagi contoh masyarakat. Dalam hal ini misalnya contohnya karena ganja, itu jangan dipakai seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mohon atau berharap kepada masyarakat penggemar artis, jangan niru hal-hal yang sifatnya negatif dan merugikan diri sendiri. Kita sebagai masyarakat yang bukan artis bisa memilah-milah tingkah laku seperti apa yang harusnya kita lakukan dalam pergaulan keseharian kita. Jangan niru hal-hal yang negatif yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Itu 3 hal yang saya kemukakan pada kesempatan ini. Seraya berdoa mudah-mudahan artis-artis lainnya bisa menjaga diri untuk tidak terpengaruh kepada orang lain. Jika selama ini mengikuti kebiasaan karena pergaulan dengan teman-temannya, dengan mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti itu, coba usahakan tinggalkan. Tinggalkan dengan pola hidup yang baru. Ini musim pandemi misalnya, kita selalu pakai masker, jangan menggunakan itu. Toh kegiatan kita nggak banyak keluar, nggak banyak mengeluarkan tenaga misalnya. Nggak usah pakai itu biar nanti lama-lama
bisa terhindar. Seperti contoh misalnya kebiasaan merokok, kalau niatkan untuk tidak merokok kan bisa juga, tergantung bagaimana niatnya di para artis itu sendiri. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ini faktornya biasanya faktor kebiasaan dan pergaulan. Pertama, kebiasaan, sudah biasa make, kalau nggak make kurang lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pergaulan, kalau tidak ngikutin teman-temannya misalnya, dia nggak selevel gitu, atau dia tidak setara, gengsi, atau merasa dirinya minder. Nah itu harusnya tidak perlu seperti itu. Harusnya masing-masing bisa membawa diri sendiri dan inilah diriku. Nah, seperti itu kalau untuk masyarakat. Kita berharap sekali buat para artis untuk tetap beraktivitas dan hindari perbuatan-perbuatan pidana yang merugikan diri sendiri dan bahkan bisa mempengaruhi masyarakat yang mencintai dirinya, mengagumi dirinya, atau bahkan mengidolakan dirinya. Itu sayangilah masyarakat. Misalnya tidak menyayangi diri sendiri, sayangilah fan-nya atau penggemar. Itu tergantung proses penyidikannya nanti. Jika misalnya pengguna, nanti akan terbukti dari alat bukti yang ditemukan saat menyidik, dan kebiasaan itu dia berjalan berapa lama dan bagaimana bisa memperoleh barang itu nanti akan terlihat dari situ. Apakah memang dianya membeli untuk kepentingan diri sendiri atau juga untuk kepentingan orang lain. Dan misalnya untuk kepentingan orang lain, misalnya temannya atau siapapun juga, itu dia menerima bayaran atau tidak. Kalau menerima bayaran berarti kan dia menjual, misalnya seperti itu. Itu nanti bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan kepolisian bisa sedetail mungkin dan secermat mungkin sehingga nanti tidak merembet ke artis-artis lainnya jika pedagangnya atau penjualnya tidak diberikan sanksi. Kalau dari luar negeri harus dibuktikan benar tidak, karena lewat online orang di sini bisa ngomong di luar negeri. Nanti akan terlihat, saya yakin penyidik kepolisian akan tahu, dia akan tracking dari cara pembayarannya. Kalau orang luar negeri pembayaran mesti melalui bank. Dari bank mesti akan terlihat bayarnya ke rekening berapa, bank mana, dan lokasinya di mana. Nanti akan ketahuan seperti itu. Kemudian jika sudah ditransfer, misalnya barangnya dikirim, barang dikirim ini kan masih melalui misalnya perusahaan pengiriman. Nah, dalam perusahaan pengiriman kan harus ada syarat-syaratnya. Nggak boleh barang terlarang isinya. Kok ini bisa barang terlarang isinya? Atau ngomongnya barang nggak terlarang, tapi tak tahu isinya barang terlarang. Ini kan harus ada sanksinya juga. Nah, barang pengirim ini dari mana asalnya? Kalau di luar negeri mesti ada asal negaranya. Misalnya, apakah dari Thailand, apakah dari Malaysia, apakah dari Singapura, atau di negara lain lah, misalnya seperti itu. Mesti pengirimannya ada stempel dari sana. Kemudian bisa masuk. Apakah mungkin pengiriman dari luar negeri itu langsung kita terima, tidak melalui suatu lembaga yang akan mengecek kebenaran barang itu? Contoh, barang itu dikirim melalui kargo. Kalau kargo misalnya pesawat, mesti turun di airport. Di airport mesti diperiksa, ini barang isinya apa. Kenapa masih barang terlarang bisa nyampe kepada yang bersangkutan artis ini? Berarti ada kelemahan dari sisi kontrolnya. Itu pertama misalnya. Yang kedua, jika dikirim melalui kapal laut, melalui pelabuhan, ada juga untuk mengontrol barang itu dari bea cukai, dari mana ini. Kok bisa lolos, ada apa nih? Nah, ini polisi harusnya meriksa sampai sedetail itu. Gitu. Kemudian yang menerima di sini apakah langsung dari kargo itu ke tempat pemesan atau masih melalui kurir siapa lagi ini? Harus diurutin semua. Kalau mau bersih-bersih ya harus semuanya dikenakan gitu loh. Tapi kalau cuma mau yang mudah, ini udah ketangkap si pengguna, barangnya ada begini, ya sudah gitu aja. Tapi ini, kejadian itu nanti akan serupa lagi. Nah, kita ingat kenapa masih harus secara menyeluruh, karena ini kan merugikan masyarakat kita, merugikan generasi muda zaman kita, dan untuk kebaikan dunia artis itu sendiri. Nah, ini tergantung, misalnya kita tidak bisa quote to quote atau apple to apple seperti itu. Di luar di legal itu dalam makna yang seperti apa?
dilegalkan, diperjualbelikan atau dilegalkan dibeli, digunakan untuk obat atau untuk pengobatan atau kesehatan. Itu dilihat, dikaji dulu gitu. Jika kita ingin melegalkan seperti di luar negeri, kita harus kajiannya benar, ada manfaatnya atau justru malah banyak madoratnya gitu. Kalau merugikan masyarakat, merugikan generasi yang datang, ya harusnya tidak perlu dilegalkan. Karena di luar negeri dan dilegalkan ini kan mesti ada syarat khususnya, nggak mungkin begitu saja. Cuma kita diberitanya, oh dilegalkan sebenarnya belum tentu gitu. Atau dilegalkan dalam sangat kasuistis misalnya. Saat misalnya untuk obat orang yang punya penyakit ini dan sebagainya dengan syarat-syarat ketentuan yang sangat ketat. Jadi jangan percaya semudah kita membaca berita begitu saja itu. Mudah-mudahan di Indonesia tidak semudah seperti yang dianggap orang di luar dilegalkan, kita dilegalkan, jangan, karena ini membahayakan masa depan generasi dan masyarakat. Masyarakat jangan meniru hal-hal seperti ini walaupun dilakukan oleh artis yang terkenal maupun artis yang menjadi idola masyarakat. Jangan meniru perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri, apalagi perbuatan yang melawan hukum. Tirulah hal-hal yang baik, yang positif untuk kemaslahatan hidup kita sebagai masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan masyarakat akan selalu hati-hati, tidak membabi buta mengikuti artis yang menjadi idolanya, ya. Apapun yang dia lakukan, dia jalankan, ditiru semuanya. Harus tetap dipilah mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita maupun untuk lingkungan dan masyarakat kita. Terima kasih, Pak. Siap. Siap.